Timnas Indonesia mengalahkan Cina 1-0 pada matchday 9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025. Gol penalti oleh Romani pada menit ke-45 menentukan kemenangan Garuda. Dari hasil positif ini memperbesar peluang Timnas Indonesia untuk maju ke putaran keempat kualifikasi. Indonesia juga bakalan lolos ke fase tersebut jika Arab Saudi menaklukkan Bahrain Jumat 6 Juni 2025 dini hari. Pertandingan Indonesia versus Cina dimulai. Tuan rumah pun mengenakan seragam merah dengan Cina memakai jersey putih. Rustam Lutfulin dari Uzbekistan bertindak sebagai wasitnya. 5 menit pertandingan berjalan, kedua tim melepas masing-masing satu tembakan. Indonesia pun juga mencoba melalui Ricky Kambuaya dengan Cina yang memang lewat Wang Yudong. Usaha mereka pun benar-benar sama-sama melebar. Dan Kambuaya lalu berusaha melancarkan serangan balik tapi dilanggar Su Hayong yang berbuah kartu kuning. Tensi pertandingan memanas dengan aksi saling tarik. Yakob Sayuri terlibat insiden, begitu pula Kambuaya. Rustam Lutfulin harus memberi peringatan. Indonesia meningkatkan intensitas serangan. Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri pun melakukan kombinasi apik tapi gagal menemukan Kambuaya. Ale Romani pun kemudian mencoba lewat tendangan jarak jauh, tapi sayang belum tepat sasaran. Cina pun balik mengancam melalui bola mati. Han Pengfei bebas menanduk sepak pojok, beruntung masih melambung. Tidak lama berselang Tom Haye melepas bola daerah ke Romani. Striker Oxford United itu pun langsung melepas tendangan yang melenceng. Kali ini usaha Romani tepat sasaran usai memamerkan skill individu demi melewati bek lawang. Namun eksekusinya pun tepat ke pelukan kiper Cina. Saat Indonesia membangun serangan, Cina sesekali mengancam dan membuat pertahanan tuan rumah panik. Giliran Zhang Yuning yang melakukan percobaan. Selanjutnya Hu Tehetao memanfaatkan kesalahan Emil Audero membuang bola, tapi usaha mereka juga urung mengubah skor. Tempo laga menurun menuju akhir babak pertama. Kambuaya terjatuh di kotak terlarang usai berbenturan dengan Zheng Xiang yang VR memanggil wasit untuk melihat tayangan ulang lalu menunjuk titik penalti. Romani jadi algojo dan tanpa kesulitan menaklukkan kiper Wang Dele. Indonesia pun unggul 1-0 di menit ke-45. Ada tambahan waktu 4 menit. Egy Maulana Fikri sempat mendapat kesempatan tapi dihadang oleh bek Cina. Babak pertama berakhir tidak lama berselang. Babak kedua dimulai. Indonesia tidak melakukan pergantian pemain. Sementara Cina mengubah 2 personel, Su Haoyang dan Han Pei keluar dengan Lee Cheng-yu dan Kias Browning. Tidak lama pertandingan kembali berlanjut. Emil Audero melakukan penyelamatan penting. Dia mementahkan tendangan Wang Yudong. Kambuaya pun menemukan Yakob Sayuri di sisi kiri pertahanan Cina. Namun pemain Malut United itu pun mencoba mengecoh bek lawan ketimbang menembak langsung. Momen berbahaya pun hilang. Egy Maulana Fikri kemudian menemukan ruang dan melepas tendangan jarak jauh yang masih melambung. Pertandingan kini memasuki menit ke-60 dengan Indonesia menurunkan tempo. Yakob Sayuri mendapatkan kartu kuning. Cina kembali melakukan pergantian. Wei Sihao masuk mengisi tempat Chou Yongjing. Meskipun masuk buku catatan nakal wasit, Yakob Sayuri tanpa ragu melakukan tackle penting untuk merendam serangan Cina. Patrick Kluivert melakukan pergantian. Dia memasukkan Kevin Dix dan Beckham Putra. Keduanya mengisi posisi Tom Haye dan Yakob Sayuri. Selanjutnya Cina yang mengubah personel. Wang Ximing menggantikan Zhang Yuning. Baru masuk Beckham Putra melancarkan penetrasi untuk menerobos pertahanan Cina. Dia mengirim bola ke Kevin Dix yang melepas tembakan. Usaha pertamanya dibentahkan kiper. Menyambut bola muntah, Dix kembali mencoba. Kali ini pun melenceng. Indonesia makin sering menemukan ruang di pertahanan Cina yang fisiknya mulai terkuras. Sayang tidak ada yang berubah gol. Kluivert lalu memanggil bola bantuan. Ivar Jenner dan Stefano Lillipelli dimasukkan.
Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri pun ditarik. Cina melakukan pergantian terakhir, Zhou Chenxi diganti dengan Wei Zhen. Indonesia pun mengikuti jejak tidak lama kemudian, Ramadan Sananta kemudian menggantikan oleh Romani. Ada tambahan 6 menit di akhir pertandingan. Indonesia memanajemen sisa waktu dengan baik untuk mempertahankan keunggulan. Garuda menang 1-0, namun Ivar Jenner sempat dikejar kartu kuning sehingga tidak bisa bermain melawan Jepang pada 10 Juni mendatang. Dan berikut ini adalah susunan pemain timnas Indonesia versus Cina. Indonesia ada Emil Audero, Rizky Ridho, Ceitses, Jason Hapner, Yakob Sayuri, Tom Haye, Joy Pelupesi, Calvin Verdong, Egy Maulana Fikri, Rizky Kambuaya, dan juga Ole Romani. Dan selanjutnya, timnas Indonesia juga akan melakoni laga terakhir grup C dengan melawan Jepang. Dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memastikan bahwa tim akan berangkat ke Osaka pada Sabtu menggunakan pesawat charter. Keputusan ini diambil sebagai bentuk dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir terhadap tim nasional. Yunus Nusi menyampaikan bahwa pengaturan keberangkatan dengan pesawat khusus ini bertujuan agar para pemain dapat beristirahat dengan nyaman dan memulihkan kondisi fisik sebelum pertandingan penting melawan Jepang. Ya, hari ini kan kita bersama mulai dari pagi, anak-anak istirahat, sore latihan ringan, dan besok insya Allah kami akan berangkat ke Jepang menggunakan pesawat charter dari Ketua Umum, ujar Yunus Nusi kepada wartawan. Beliau juga memastikan akan menyampaikan ke saya untuk urus pesawat charternya. Tambahnya, setibanya di Osaka, Jepang, para pemain ini akan langsung beristirahat. Langkah ini diambil untuk memastikan kondisi fisik mereka tetap prima sebelum menghadapi tuan rumah Jepang. Yunus Nusi berharap dengan fasilitas ini para pemain dapat mempersiapkan diri dengan begitu maksimal. Insya Allah mereka secepatnya sampai di Jepang di Osaka dan bisa istirahat dengan tenang, ungkap Yunus Nusi. PSSI juga mengantisipasi kehadiran supporter diaspora Indonesia di Jepang yang diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain di stadion. Yunus Nusi menambahkan mereka di sana akan disambut oleh supporter masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Dukungan dari supporter Indonesia di Jepang diharapkan dapat memotivasi para pemain untuk memberikan yang terbaiknya. Lebih lanjut, Yunus Nusi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan kelancaran perjalanan dan hasil positif yang bisa diraih timnas Indonesia dalam laga pamungkas ini. Ia berharap dukungan doa dari seluruh masyarakat dapat memberikan kekuatan tambahan bagi tim. Mohon doanya besok berangkat, kemudian insya Allah selamat, dan kami juga berharap ada poin yang bisa dipetik di Jepang, ucap Yunus Nusi. Meskipun hasil laga tidak akan mempengaruhi posisi kedua tim di fase ini, PSSI tetap berharap timnas Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik. Saat ini Indonesia mengoleksi 12 poin dari 9 laga dan berada di peringkat keempat klasemen grup C. Sementara Jepang kokoh di puncak dengan 20 poin, timnas Indonesia sendiri sudah dipastikan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.